Halo, selamat datang di channel YouTube Fuadlah. Sebelum mendengarkan audiobook 2 Barista, teman-teman bisa subscribe, like, and share video ini. Oke, terima kasih. Selamat mendengarkan. Mozaik 2. Aku berusaha menggapai hasrat dan gelora dalam hidup untuk memantik kebahagiaan, meski tanpa harus menjadi seorang ibu. Ratusan kata-kata empati dari sanak saudara yang datang menjengukku usai operasi histerektomi menguap tanpa arti. Melihat tetangga menyuapi balita, atau ibu-ibu di pasar yang menuntun anak mereka tidak lagi menjadi pemandangan biasa bagiku. Orang-orang yang tidak tahu jejak medisku dan bertanya, "Sudah berapa putranya, Bu?" mendadak berubah menjadi monster di hadapanku. Ingin segera kulibas dan tumpas begitu saja. Ironisnya, Mas Ahfaz yang selalu memberikan pasokan-pasokan kesabaran dan spirit dalam hidup agar aku memandang dunia dengan kacamata yang berbeda, justru ia sering kedapatan mengajak anak-anak dari sepupunya saat berkunjung ke rumah kami. Mas Ahfaz akan mengurung mereka dan bermain seharian bersama, entah itu main bola atau sekadar menonton TV. Ia biarkan rumah berantakan oleh anak-anak, padahal dia adalah orang yang paling rapi. Selalu nantinya kangkeng khodam yang akan kewalahan membersihkannya. Lama-lama aku gelisah melihatnya. Sikap Mas Ahfaz mengingatkanku atas rasa kangennya terhadap keturunan. Aku belum berhasil menjadi Mazarina yang dulu lagi, berhenti sibuk dari dunia kemadrasahan dan membiarkan semua urusan flower galeriku diambil alih oleh khodimahku, Mbak Lina dan Mesaroh. Bazar yang telah kusiapkan sejak lama untuk acara lomba pesantren di pondok kami tidak lagi terurus. Bahkan aku sendiri yang termasuk koordinator lomba-lomba yang dilaksanakan tahunan itu membiarkan suara riuh dan ramainya menguap dari jendela kamar. Aku tidak ingin melebur, justru amat bersyukur ketika akhirnya lomba itu selesai dan pemenangnya telah diumumkan, termasuk cucu kiai teman-teman abah mertua. Pesantren adalah lembaga pendidikan yang proses mendirikannya penuh dengan perjuangan besar yang istiqomah di atas kaki ribuan doa. Bukan hanya prestis sebuah bangunan atau kekuatan dinasti keluarga pendiri. Di balik gedung-gedung itu terhimpun beratus-ratus bahkan beribu-ribu nasib para santri yang akan menjadi penerus penegak panji-panji Islam yang tersebar di pelosok negeri. Pada sisi tertentu, pesantren salaf memang mirip lembaga pendidikan yang di dalamnya terdiri dari puluhan dan ratusan guru yang bersama-sama mampu memajukan lembaga dan tidak tergantung pada satu orang. Namun pada sisi lain, pesantren salaf membutuhkan tokoh sentral, sesepuh, teladan abadi, pengasuh aktif yang nirakati, membangunkan santri-santri mujahadah, mengimami sholat 5 waktu, membumikan tafsir dan hadis dari kitab-kitab besar karangan ulama-ulama terdahulu, dan memberikan contoh kehidupan sehari-hari sejak matahari mulai bersinar hingga terbenam. Pesantren tidaklah dibangun dalam waktu semalam. Mendirikan pesantren juga sama sulitnya dengan usaha untuk mengembangkan dan mempertahankannya. Ia akan terus eksis selama para pendiri dan penerusnya menjaga agar pesantren terus berdiri kokoh di dalam rengkuhan para pemegang tongkat estafet. Tidak membiarkan keturunan mereka melupakan lembaganya. Sekali pesantren itu kehabisan kader, maka tunggulah nyala obornya akan padam. Aku tahu betul itu, apalagi putra Kiai Haji Solahuddin Amin, hanya Mas Ahfaz. Dengan segala urusan pesantren nantinya akan dibebankan padanya. Maka ketika harapanku untuk menjadi ibu harus kukubur dalam-dalam, aku juga harus siap jika suatu hari abah dan umi mertua mengungkapkan kekecewaan yang serupa. Aku tahu betul itu, apalagi putra Kiai Haji Solahuddin Amin hanya Mas Ahfaz. Segala urusan pesantren nantinya akan dibebankan padanya.
Maka ketika harapanku untuk menjadi ibu harus kukubur dalam-dalam, aku juga harus siap jika suatu hari abah dan umi mertua mengungkapkan kekecewaan yang serupa. Terlebih saat abah mendengar nama cucu temannya disebut menjuarai lomba pesantren yang digelar di pondok kami. Padahal abah sendiri belum memiliki cucu satupun. Hari berganti hari, tahun menuju tahun yang lain, mengantarkan aku pada hari di mana abah dan ibu mertua menceritakan gundah gulananya tentang rencana pembangunan madrasah baru. Kecemasannya mengasuh santri salaf sebegitu banyak, belum juga safari dakwah di rumah-rumah alumni yang sudah mendirikan pesantren. Beliau memberi gambaran bahwa keluarga-keluarga pemangku di pesantren besar di tanah Jawa notabene memiliki banyak keturunan guna mengkader penerus untuk pesantren mereka. Karena ikhtiar untuk usaha dakwah memang membutuhkan generasi. 2-3 keturunan saja tidak cukup, apalagi hanya 1. Lalu suatu ketika, setahun kemudian usai operasi pengangkatan rahim itu, keduanya menatapku penuh welas. Aku njaluk ngapura ya nduk, nek akeh banget dosane. Aku yo ije koyok wong tua liyane, isih pengen duwe putu. Baru kali ini aku tersakiti oleh kata-kata mertua, bahkan meski diucapkan dengan intonasi yang amat lembut. Mereka menginginkan sesuatu yang tak mungkin bisa kuberikan, meski menunggu 20 tahun kemudian. Mendadak waktu terasa terhenti. Detak jantungku terdengar begitu jelas. Aku hanya berucap nggih saja tanpa banyak bicara. Mengadopsi anak bukanlah solusi, karena Mas Ahfaz tak punya saudara kandung. Jika kami mengadopsi bayi laki-laki, maka kedepannya bukan mahram denganku yang notabene ibu angkatnya sendiri. Jika mengadopsi bayi perempuan, maka Mas Ahfaz lah yang selamanya bukan mahram dengan bayi tersebut. Bahkan jika kami mengadopsi bayi dari kakak kandungku sendiri, status bayi tersebut hanya mahram secara hukum, selama aku masih hidup yang juga tetap membatalkan wudhu. Kebetulan hasil USG bayi saudaraku Mbak Fatma juga Mas Farhan yang selalu perempuan, membuat keluarga pesimis menunggu ponakan laki-laki dari mereka. Malam itu, kutumpahkan segala tangisku di atas sajadah. Kulapangkan dadaku seluas-luasnya, menyadarkan diri atas nikmat Tuhan yang begitu besar. Tidaklah benar jika rahimku diangkat dan aku merasa tak ada artinya. Itu pikiran orang yang tak bertuhan. Bukankah aku sehat, dicintai suami, dibutuhkan para santri? Apalagi jika memang aku ditakdirkan tidak memiliki anak, maka Allah akan menggantinya dengan banyak kebahagiaan dalam bentuk lain. Tapi Mas Ahfaz, kulirik suamiku yang telah terlelap kembali di balik selimut. Tidurnya begitu nyenyak, namun menyisakan guratan kelelahan. Mas Ahfaz berhak mendapatkan kebahagiaannya. Jika dia bahagia, bukankah aku juga bahagia? Istri macam apa aku ini jika hanya mementingkan kebahagiaanku sendiri? Kulepas mukena dan bangkit, tidur di sampingnya. Kupeluk ia dari belakang, membenamkan wajahku di punggungnya. Ia terbangun lalu membalikkan tubuh. Kamu menangis. Ia memelukku dan membiarkan aku membenamkan wajah di sana. Mas, jika memang untuk mewujudkan keinginan Abah dan Umi mengharuskan aku harus berbagi dirimu dengan orang lain, aku rela, Mas. Aku rela. Aku menghambur di dadanya dan terisak di sana. Mas Ahfaz membisu. Aku bisa mengeja detak jantungnya yang tak beraturan. Tidak apa, Mas. Tidak apa. Aku tahu perasaanmu, perasaan Abah dan Umi. Tidak ada komentar. Diam bagaikan batu.
serupa jam dinding yang berdetak melesat menggilas waktu, namun dingin dan beku. Pertemuan berikutnya dengan mertua di aula pesantren siang itu seolah-olah menggedor-gedor kesadaranku. Seorang alumni yang begitu dekat dengan keluarga kamilah yang memberitahukan keinginan mertua. Jika memang aku rela dimadu, maka aku sendirilah yang harus memilih di antara nama-nama santri yang telah mereka tulis. Siapa perempuan yang paling pantas menduduki posisi istri kedua dalam rumah tanggaku? Dari jendela kamarku, tepat di seberang jalan utama pesantren menuju halaman masjid, aku memandang perempuan penunggu butik flower galeriku. Ia datang dari keluarga sederhana dan telah 3 tahun mengabdi pada keluarga ini. Mungkin akan lebih mudah memilih perempuan kedua yang kita kenal perangainya. Akan lebih mudah mengendalikan orang yang biasanya berada di bawah kita. Meski di sisi lain, mau tak mau aku harus memahami kenapa nama-nama santri yang tertera itu notabene berparas ayu. Karena seorang istri yang akan diharapkan keturunannya tentu tidak boleh yang di bawah standar. Karena mukafaah fisik dalam pernikahan itu juga wajar. Aku tahu, aku mengerti, bahkan aku sendiri pun tak mungkin tega mencarikan istri yang tak menarik untuk Mas Afas. Akhirnya dengan tangan gemetar dan mata yang berkaca-kaca, kuputuskan memilih salah satu nama dalam kertas itu. Sebaris nama yang kupilih itu bernama Maisyarah. Biasa kupanggil Mei. Dini hari usai sholat subuh, ku dengar suara mesin mobil dipanaskan. Kudapati suamiku muncul dengan jaket kulit, lengkap dengan kaos tangan, dan topi wol di ambang pintu. Ia tampak begitu menawan serupa artis Eropa yang syuting di musim dingin. Udah subuhannya? Ia menyeringai. Udah. Aku melipat mukena dan jatuh cinta untuk yang kesekian kali pada senyum yang memamerkan geligi rapi itu. Nih pakai jaketnya. Diulurkannya jaket pink milikku yang kubeli 4 tahun lalu di Istanbul. Keluar yuk, katanya. Kemana mas? Dingin ah. Berduaan kan gak bakal dingin sayang. Ia memakaikan jaket di lenganku. Enak juga di rumah, tidur. Besok, kalau kamu ngajak muter-muter mall, muter-muter pasar malam, boleh nggak kalau mas jawab begitu? Ia mencibir. Haha, iya mas, bercanda. Sejurus kemudian, mobil kami melesat membelah jalanan yang berkabut, melewati beberapa santri yang masih terkantuk menenteng mushaf. Perjalanan diiringi lagu Nancy Ajrom, membuat jalanan bagi video yang sedang melatar belakangi musik yang kami dengar. Mas Ahfaz berhenti di dekat jembatan. Ia menarik pergelangan tanganku dan mengajakku merangsek menembus rumput-rumput tinggi yang basah menuju pinggiran sungai. Ia menggelar tikar, lalu menaruh plastik yang ternyata berisi cangkir dan teko, juga plastik berisi gorengan. Hesh, apa-apaan ini? Siapa yang menyiapkan ini semua? Aku takjub. Siapa lagi? Aku tahu, selain diriku, Kang Badrun lah yang kadang-kadang menjadi baristanya. Ia menuangkan kopi dalam 2 cangkir dan memberikanku 1. Siapa juga yang bikin gorengan ini? Aku nyengir. Gak penting siapa yang bikin, yang penting siapa yang nemenin kamu makan gorengan, betul? Aku tertawa menyeruput kopinya. Kami duduk di dataran tinggi pinggir sungai yang begitu indah. Ada tekanan air yang tinggi dari kerujukan. Suara riak air yang deras berlomba dengan cuitan burung emprit dan hembusan angin pagi yang begitu dingin menyapaku. Langit yang gelap berangsur-angsur semakin cerah. Di seberang sungai terhampar luas persawahan dan pohon albasyah berderet-deret. Ada Pak Tani yang sejak tadi melirik sambil menyimpan tanya kami berdua sedang apa.
Kusadari ketakjubanku ini tidak luput dari perhatian Mas Ahfaz. "Kamu pengen naik lagi ke sana?" tanyanya. "Ayo." Kami menaiki dataran yang lebih tinggi, melewati jalan berkelok dan licin, lalu berhenti di salah satu gundukan di antara pepohonan rimbun. "Lihat, sawahnya tambah luas." "Iya Mas, indah banget pedesaan kita." "Nyesel nggak nih udah jauh-jauh ke Istanbul? Di sini lebih indah." "Dua-duanya indah Mas." Kusandarkan kepalaku pada budaknya. Ia merengkuh tubuhku dalam dekapnya. Hidup itu terlalu berharga untuk dirutuki. Kita beruntung dan harus bersyukur sekali sama Allah. Diberikan penglihatan sempurna dan bisa memandang semua ini. Kita juga beruntung menikmati semua ini berdua. Setuju. Kuulurkan tangan untuk merengkuh pinggangnya, demi meleburkan ketakutanku akan rasa kehilangan atas sosoknya. Dadaku terasa sesak menyadari dua hal: kebahagiaan atas kebaikannya, dan kesedihan yang menyelinap karena menyadari tidak lama lagi aku akan berbagi dirinya dengan wanita lain. "Sayang, aku ini kan santri abahmu." Berani sekali ya, si santri itu kini melukai ningnya. Ia berkelakar, masih memelukku erat, menghempaskan hawa dingin yang merayap. Aku melempar luka pada deretan pohon albasyiah yang ramping dan kokoh berderet-deret. Matahari menyelinap di antara dedaunannya yang sepi. Aku ingin berbisik di telinganya. "Mas, lihatlah deretan pohon itu. Kamu harus punya keturunan seperti pohon itu, indah berjajar, tidak dibiarkan sendirian dan dibiarkan mati." Tapi aku tidak mampu mengucapkan apa-apa. Aku hanya menumpahkan bulir-bulir bening basah jatuh di dadanya, mengumpulkan kekuatan untuk hari-hari panjang yang akan kulalui, sebab harus berbagi dirinya dengan wanita lain. Lama kami memandangi sisa-sisa kabut yang dilalap oleh sinar mentari. Awan-awan cerah bergulung beradu warna dengan hamparan yang hijau. Lalu kami kembali duduk di atas tikar, menghabiskan sisa-sisa kopi. Aku tertegun menungguinya sholat duha beberapa rakaat, dengan doa yang begitu lama. Entah apa,